Oke. Jadi kalau kita ingat pelajaran yang kemarin ini adalah jadi kita sudah dapat menangkap the word sovereign itu bukan berarti bahwa God mengontrol segala-galanya. Nah, ini buat kita agak sulit membuang apa yang sudah ada pada diri kita sebelumnya. Itu agak sulit, tapi kita mesti coba lebih lagi merenungkan apa yang saya sudah tulis itu, sudah dibaca, sebab itu akan lebih membuat kita lebih mengerti lagi. Jadi seperti yang sudah yang lalu saya sudah berikan, apa yang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini, yes, Dia yang maha kuasa, Dia yang mempunyai rank yang tertinggi, Dia yang paling berdaulat, kita benar, tetapi kita tahu bahwa dunia ini sudah diberikan kepada manusia. Saya sudah berikan ayatnya, dan juga kalau kita tambahin ayat yang itu, mungkin kalau saudara mau tambahin dari Amos pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Jadi ayat yang saya sudah berikan bahwa di dalam Mazmur 105 ayat 16 dikatakan bahwa dunia ini sudah diberikan kepada manusia. Kemudian di dalam Amos 3 ayat 7 dikatakan begini. Saya nggak tulis di dalam catatan itu, saudara bisa tambahin aja. Tulisannya begini, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi apa yang Tuhan mau lakukan kepada dunia ini, Dia selalu berbicara dulu kepada hambanya, kepada nabinya. Seperti Dia mau ini kan air bah, Dia berbicara kepada Nuh. Pada waktu Sodom dan Gomora, Dia berbicara kepada Abraham. Jadi Dia selalu berbicara dulu kepada manusia. Nah, jadi itu salah satu juga yang meneguhkan bahwa Tuhan tidak melakukan segala sesuatu semaunya Tuhan sendiri, dan bukan berarti bahwa apa yang terjadi di dalam dunia ini in His control. Nah, dengan mengerti itu, jadi kita sekarang bisa membedakan bahwa segala yang baik datang dari Tuhan dan segala yang tidak baik datang dari iblis. Jadi kita very clear ininya, very clear sendiri sekali. Jadi kalau orang berkata bahwa Tuhan mengizinkan dan semua itu asalnya dari perjanjian lama, dari yang si Ayub gitu kan, Tuhan mengizinkan, Tuhan mengizinkan iblis, itu ada di dalam perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru kita sudah tahu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini to destroy the work of the devil. Dia hancurkan kuasa kegelapan itu, dihancurkan dengan kebangkitannya. Dia menang dari segala kuasa iblis. Dia ambil otoritas dari tangan iblis yang tadinya diberikan kepada manusia, sudah direbut sama iblis. Sekarang dia ambil balik dari tangan iblis, diberikan kembali kepada manusia. Jadi sekarang kita, anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang mempunyai otoritas di atas dunia ini. Nah, jadi sekarang kita harus tahu apa haknya kita harus mengerti. Kalau kita nggak ngerti haknya kita bingung menggunakan iman kita, which is kita nggak tahu gitu. Kalau kita mau doakan orang sakit, kita bingung. Ini kehendak Tuhan, mungkin dia sakit atau mungkin. Jadi kita nggak akan bisa mempunyai iman yang dimana kita berdiri teguh gitu. Nah, sebab itu kita harus tahu jelas sekali sekarang. Nah, sekarang jadi kalau setelah kita tahu, Tuhan mengembalikan sebenarnya keadaan manusia seperti pada waktu Adam diciptakan. Jadi pada waktu Adam diciptakan itu, Tuhan sudah menyediakan segala-galanya bagi Adam kan. Segala provision yang akan diperlukan oleh manusia itu sudah disediakan. Manusia itu nggak usah ngoyo untuk mendapatkan itu, karena sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, sekarang the same thing. Setelah Tuhan Yesus menghancurkan kuasa iblis, sebetulnya segala provision yang manusia butuhkan di dalam dunia ini sudah disediakan oleh Tuhan, sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, ayat yang mungkin bisa dicatat adalah dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Tulisannya Efesus pertama ayat yang ketiga itu, tulisannya di sini begini, yang bikin kita juga kalau baca gini nggak terlalu ngerti. Tetapi dikatakan Efesus 1 ayat yang ketiga, kalau di dalam Bible Indonesia saya tulisannya kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Dikatakan ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah
mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bahasa Inggrisnya, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Oke, nah kalau kita baca ayat ini, pengertian kita adalah Tuhan sudah menyediakan kepada kita segala spiritual blessing. Jadi berarti blessing nanti di surga gitu. Blessing nanti di surga itu pengertian kita. Padahal sebetulnya artinya itu bukan begitu. Artinya itu Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu buat kita yang kita perlukan in the spiritual realm, di dalam spiritual realm. Nah, saya juga nanya ini, Michael, menantu saya kan pelajarin Hebrew. Jadi ini perjanjian baru itu memang ditulis dalam bahasa Greek ya. Tetapi kalau kita lihat penulis-penulisnya itu orang Hebrew, kayak seperti si Paulus segala macam gitu. Jadi dia nulisnya ada di dalam bahasa Hebrew-nya. Jadi waktu itu saya minta supaya si Michael juga ini saya bilang lihat dari bahasa aslinya bagaimana. Benar, di dalam bahasa aslinya itu bahwa segala blessing sudah disediakan buat kita di dalam spiritual realm. Di dalam spiritual realm. Nah, jadi sudah ada God is spirit, manusia juga spirit ya, yang mempunyai body kan. Nah, jadi semua blessing yang kita butuhkan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, tinggal bagian kita untuk mengambilnya dari spiritual realm to the physical realm. Itu. Nah, cara mengambil itu adalah by faith. By faith. Jadi blessing yang Tuhan sudah sediakan itu by the grace of God. Kita nggak usah ngoyo, nggak usah kerja keras, sudah disediakan oleh Tuhan. Sebagaimana Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan sediakan semuanya. Adam dan Hawa sebenarnya nggak perlu kerja. Pekerjaan kan datang setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Semua sudah disediakan oleh Tuhan. Dan kondisi itu dikembalikan kepada kita sekarang manusia. Sekarang kita yang sudah ditebus. Itu semua Tuhan kembalikan. Jadi the blessing sudah disediakan buat kita semua, tinggal kita ambil by faith. Itulah sebabnya nanti kalau di dalam Ibrani dikatakan without faith is impossible to please God. You know, semuanya harus kita ambil dengan iman. Jadi bagian Tuhan adalah grace, menyediakan buat kita dengan cuma-cuma, tanpa kita kerja, tanpa kita harus proof diri kita sendiri. Tuhan sudah sediakan. That is bagiannya Tuhan. Kita nggak perlu kerja keras untuk mendapatkannya. Nah, bagian kita adalah receive it by faith. Itu bagian kita. Jadi, nanti kita akan belajar mengenai iman. Mengapa banyak orang Kristen yang masih hidup underprivileged? You know, karena nggak tahu menggunakan imannya bagaimana. Itu, the point is di situ. Nanti kita lihat. Jadi Tuhan sudah sediakan semuanya. Nah, sekarang jadi kita ini perlu belajar firman Tuhan itu untuk mengetahui apa saja sih sebenarnya Tuhan sudah sediakan buat kita. Ya. Jadi kalau kita melihat sebetulnya pada waktu Tuhan mengalahkan iblis, itu menghancurkan iblis, dia ambil kembali otoritasnya. Sebetulnya the provision yang Tuhan sudah sediakan sudah diberikan kembali kepada kita. Kesehatan itu sudah Tuhan berikan kepada kita karena dia sudah tanggung sakit penyakit kita di kayu salib kan. Jadi itu sebetulnya health itu sudah diberikan kepada kita, tinggal kita ambil by faith sebetulnya. Kemudian power atas iblis itu sudah Tuhan berikan kepada kita kan, tinggal kita gunakan. Jadi setiap kali iblis datang untuk menyerang kita dengan tipuan, dengan apa, dengan hal-hal yang negatif yang membuat kita down, you know, dengan kepahitan, dengan semua. Sebetulnya kita di dalam nama Yesus kita usir sebetulnya. Tetapi karena kita tidak terlalu mengerti bagaimana menggunakan otoritas kita, jadi seringkali kita di-overcome sama itu kepahitan, sama kekecewaan, sama kemarahan. Kita di-overcome gitu. Mata kita nggak tujukan kepada Tuhan, tetapi tujukan kepada problem. Iblis cuma bisa ngiming-ngiming kita problem, selalu gitu. Nah, kita kepaku sama problem itu akhirnya overwhelmed, sehingga kita merasa kalah, kita merasa defeated, kita merasa, aduh kita nggak bisa apa-apa, aduh rasanya kita nggak bisa apa-apa. Padahal otoritasnya udah diberi oleh Tuhan atas kita. Kemudian
jiwa kita pun sudah diredeem oleh Tuhan. Saya seringkali khotbahkan pada waktu Jumat Agung yang terakhir, kalau nggak saya juga khotbahkan bahwa pada waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani sengsara itu, dia itu sudah menanggung segala pain di dalam jiwa kita, sudah Tuhan Yesus tanggung semuanya, gitu. Itulah sebabnya dikatakan nanti di apa ya, lupa di Yesaya, kalau nggak salah Yesaya 53 sampai ini bilang bahwa it is pleasing kepada Bapa bahwa Yesus itu, jiwa Yesus itu dikeras. Jadi jiwa Yesus dikeras, dihancurkan supaya jiwa kita heal. Itulah sebabnya sebetulnya kalau kita mengalami serangan di dalam jiwa kita, baik itu serangan rejection, criticism, pengkhianatan, apapun sebetulnya yang menyerang jiwa kita, itu jiwa kita yang diserang itu. Kita itu bisa overcome itu semua di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sudah tanggung semua itu. Rejection sudah ditanggung, pengkhianatan sudah ditanggung, kekecewaan sudah ditanggung, semua tuduhan sudah ditanggung, semua sudah ditanggung oleh Yesus pada waktu dia mau ke kayu salib. Sudah ditanggung semua oleh Yesus. Sebab itu kita jangan mau di-condemn, jangan mau kita di-crush dengan apa namanya, dituduh dengan tuduhan, dengan kejahatan orang, kritisisme yang kita mau dihancurkan. Itu jiwa kita. Saya dulu nggak ngerti itu. Semua rasanya aduh, memangnya saya nggak bisa, memangnya. Jadi saya ini in agreement sama iblis sebetulnya. Padahal no, kita mesti serang balik di dalam nama Yesus. Di dalam Tuhan kita ini sudah menjadi whole. Spirit kita sudah menjadi whole gitu. Yes, masih ada proses di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita. Tetapi spirit kita ini sudah righteous di hadapan Tuhan. Fully righteous. Sebab kita dilahirkan kembali dengan darah Yesus. Itu. Jadi spirit kita sudah whole. Nah, jadi sekarang kita harus mengerti bahwa apa yang telah Yesus kerjakan itu telah merestorasikan buat kita segala janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab itu. Kita mesti pegang, pelajari satu-satu, sehingga kita tahu ternyata hidup di dalam dunia ini nggak perlu aduh kayak orang tuh orang yang sengsara gitu, kalah gitu, defeated, kayak aduh kasihan bener saya gitu, orang kok jahat-jahat bener sama saya. Jangan. You are not fighting against flesh and blood. Itu manusia itu cuma orang-orang yang mau dipakai oleh iblis untuk membuat kita discourage, untuk membuat kita condemn gitu. Nah, salah satu senjata iblis yang paling kuat adalah condemnation. Nanti dilihat di Wahyu 12 dikatakan bahwa dia adalah pendakwa. Sebab dia tahu begitu kita terdakwa, kita paralyzed. Kuasa Tuhan itu nggak bisa kita pakai gitu. Kalau kita sudah tertuduh, sebab dengan tuduhan itu membuat kita merasa bahwa ya Tuhan juga nggak berkenan sama saya sudah salah gitu, tau nggak? Jadi Tuhan nggak for me gitu. Kalau kita udah tertuduh, kita ngerasa Tuhan nggak for me, Tuhan against me. Nah, kalau Tuhan sudah against me, kita bisa menang apa gitu kan? Nah, jadi jangan mau dituduh sama iblis. Kalaupun tuduhan iblis itu benar, kita salah, tinggal kita bilang, Tuhan, sorry, yes, I make a mistake. Saya make mistake. Confession itu yang ada di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, confession itu bukan buat Tuhan. Buat kita sama buat iblis. Yes, kita akui dosa kita. Kalau kita memang salah, kita bilang, Tuhan, iya, I blew it, Lord. Saya minta maaf. Saya minta ampun, Tuhan. Saya minta ampun buat apa? Buat for me. I know I'm no more condemnation sekarang. Dan juga buat iblis. Iblis sekarang tahu, dia nggak bisa apa-apa lagi. Karena kita sudah ngomong di depan Tuhan, dia dengar, saya udah ngomong di depan Tuhan, saya salah, ya saya salah. Ada di firman-Nya dibilang, Tuhan Yesus bilang, quickly agree with your adversary, and then after that you said, yes, I am salah, but then in Him I'm righteous. I'm righteous. Gitu. Kembali, kita mesti stand up lagi righteous. Sebab the blood of Jesus. Once kita nganggap diri kita nggak righteous, kita menghina darah Yesus. Kita menghina darah Yesus. Dan don't ever dare untuk menghina darah Yesus. Darah Yesus itu satu tetes aja bisa menyelamatkan dunia ini. Jadi nilainya luar biasa, darah Yesus itu powernya luar biasa. Jadi itu jangan kita mau dikondem. Sebab once kita kekondem, kita lemas dah. Itu taktiknya iblis. Nah, sebab itu sekarang kita perlu belajar. Mengapa kita belajar firman itu? Untuk mengerti apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Janji-janji Tuhan, semua janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Apa yang Tuhan katakan pasti
terjadi. Pasti Tuhan backup firman-Nya. Sebab itu jadi kita harus pelajari janji-janji Tuhan apa. Nah, setelah kita pelajari makin rajin, makin kita makin tahu, oh ternyata ini, oh ternyata gini kok ya. Jadi kita akhirnya hidup itu berkemenangan gitu. Pertama-tama kita harus berkemenangan di dalam diri kita sendiri. Kita harus tahu Tuhan itu sangat mengasihi kita. Yang belakangan ini yang lagi saya praktis adalah receiving the love of God. Saya lagi practicing itu. Sebab hidup saya ini seringkali, saya orang yang perfeksionis, saya orangnya kepengennya benar terus. Jadi kadang-kadang saya ini struggling gitu, melihat, oh ya saya salah lagi, oh ya saya kurang ini, oh ya saya kurang ini. Jadi saya condemning diri saya sendiri. Padahal Tuhan nggak ngelihat kesalahan kita. Tuhan ngelihat kita ini sudah righteous karena the blood of Jesus gitu. Nah, kitanya yang masih ada performance oriented, kita masih mau perform di hadapan Tuhan. Seakan-akan karena kita kurang rajin baca Alkitab, kurang memberikan perpuluhan, atau kita malas memberikan perpuluhan, atau karena kita itu jadi ada akibatnya. Oh, Tuhan gak dengar doa saya. Oh, pantesan saya sakit. Nah, kita performance oriented, padahal nggak ada hubungan sama itu sama sekali. Semua blessing itu Tuhan sudah sediakan. Kalau di perjanjian lama aja Tuhan berkata di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18, Tuhan menanti-nantikan untuk memberkati kita. Jadi bayangin, buat Tuhan tuh so eager to bless us, Tuhan menanti-nantikan untuk memberkati kita. Cuma Tuhan mesti nunggu sampai Yesus datang, sudah gitu, semua sudah blessing. Nah, sekarang sudah diberikan, kitanya yang nggak tahu how to receive. Nah, itu rugi. Sebab itu kita sekarang akan belajar how to receive. Pertama-tama latihan buat diri kita dahulu, nanti setelah itu kita jadi bisa tolongi orang lain gitu. Nah, kita sebagai saudara-saudara yang punya hati gembala, punya hati guru, sudah bisa ngajarin. Nah, sekarang kita akan bagikan ini untuk lihat start pelajaran hari ini. Kita akan melihat ini apa yang saya sudah juga pernah terangkan, dibahas. Jadi semuanya memang kita sudah dapat, tapi untuk sequence-nya, precept by precept kita tahu abis ini jadi kemana, abis ini apa. Saya sudah berikan ini kepada saudara di dalam khotbah hari Minggu, di dalam Bible study di sini, saya sudah berikan. Nah, tapi ini untuk lebih jelas lagi, saya tulis ini, saya tulis di bawahnya, saya ambil dari buku yang mana. Jadi ini semua saudara bisa beli bukunya sendiri dan saudara bisa ini. Cuma saya mau bawakan step by step-nya gitu. Mungkin saya ambil dari sini supaya buat saudara nerimanya itu enak. Nah, saya kasih dari pertama ini the heart of man. Jadi kita mesti tahu dulu posisi heart kita. Saya dulu nggak terlalu ngerti heart itu yang mana sih. Saya tahu di dalam soul ada emosi, ada will, ada ini, ada tiga ini. Tapi heart itu di mana? Saya dulu nggak ngerti. Nah, sekarang coba kita lihat di sini the heart of man. Man is a spirit being. He has a soul, and his spirit and soul operate from his physical body. Man is not a triune being. He is only one being. Spirit man. The total nature of man operates in the complexity of spirit, soul, and body. Nah, ini yang saya sudah pernah terangkan, bahwa di dalam soul daripada manusia itu comprised of three areas, yaitu his conscious mind, and then his preconscious mind, and his subconscious mind. Ya, kita udah belajar ini. Nah, the heart of man is found in his soul area. Jadi heart itu ada di soul area. The word heart is literally translated from lieb or nefes, itu bahasa Hebrew. Dan di dalam bahasa Greeknya itu suki, nggak tahu pronunciation bagaimana. From this root word we get our English word psyche, which means soul. Both the original Hebrew and Greek describe the word heart as being the seat or center of man's intellect, emotion, and will. Jadi yes, di dalam jiwa itu ada intellect, emotion, and will, dan heart itu di dalam senternya dari tiga itu. Nah, the conscious mind is the part of the soul that is aware of what is happening at the present time. It has only the ability to comprehend and receive information. It does not maintain memory di dalam ini conscious mind kita.
Sedangkan di dalam preconscious mind is aware of all the surrounding condition when the conscious mind is operating. The preconscious mind is the part of you where your memory is located. It memorizes everything from environment around you, such as sound, sight, and smell. And then the preconscious mind memorizes names, dates, scriptures, and so on. The preconscious mind has memory bank and can be used extensively in trained and disciplined properly. It can store and recall details at any given time, such as computer. Jadi kita ngerti di preconscious mind itu ada memori, oke? Jadi semua di store di dalam itu. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu diregister di situ. Sedangkan the subconscious mind is the very basis of man's life. The Bible calls the subconscious mind is the heart of man. The heart of man is the center of man's intelligence, emotion, and will. Nah itu. Nah sekarang ini, here is the illustration of how the heart works. The conscious mind receive all the information through the body senses. Ada 5 senses, yaitu seeing, hearing, smelling, tasting, and touching. The details such as size, distinctiveness, depth, and awareness development are passed to the preconscious mind, where it's stored in the memory banks. The intelligence, which is all the data that has been processed in the preconscious mind, is then passed, diteruskan ke subconscious mind, or what the Bible calls the heart of man. Jadi dari preconscious itu diteruskan ke subconscious, kepada the heart of man. The constant process accumulation of this cause the subconscious mind to produce a picture-like experience. Jadi begitu sampai di subconscious itu, apa yang tadi kita alami, yang kita dengar, yang kita sudah hafal di dalam, yang kita sudah memorize itu menjadi picture. Jadi kita bisa lihat gitu. Nah ya kalau di dalam kejadian sehari-hari sih nggak selama ini. Kalau saya cerita aja, Matt, tadi saya itu kan dari situ, Matt, dari rumah kamu dari mana? Rumah kamu dari Stills sama rumah kamu apa? Bukan Dundon, ininya Bathurst. Dari Bathurst sama Stills itu kan di situ ada ini kan dulu ada Basic, sekarang ada apa? Ada Fresco. Kan ada Fresco. Nah pada waktu saya ngomong, at the moment saya ngomong, langsung kamu ada punya picture. Ada gambarnya, Fresco tuh kayak gini bentuknya karena kamu sudah kesini. Jadi itu langsung, kejadiannya langsung. Ini kan panjang, tapi langsung nih. Tapi itu sudah ada di dalam subconscious. Nah, this experience will develop according to the familiarity of the data. If it is repeated over and over again, the heart will believe it and develop confidence yang disebut faith. Tahu nggak? Kalau sudah sampai di heart, sampai menjadi confident di dalam kita, itu jadi iman. Jadi iman. Faith is an experience and the seed of this experience begin in the heart. The more distinct the picture, the more powerful the experience. The experience now become real inside of you and will cause the emotional part of your heart to operate. The emotional part of your heart will produce a feeling which will result in the will, yaitu the power source, producing or manifesting the experience in the physical realm. Jadi gini, kalau kita sudah percaya, misalnya percaya kepada healing, misalnya kita percaya Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah heal kita. Nah, kalau kita sudah percaya itu, kemudian kayak seperti Tuhan Yesus command the sickness gitu, command the fever to be gone gitu kan. Nah, kita ini bisa bayangin pada waktu kejadian itu Tuhan Yesus speak kepada mother-in-law-nya Petrus gitu ya, untuk ininya hilang, fevernya hilang. Dan pada waktu kita dengar semua itu tuh kita sampai masuk ke dalam memori kita, sampai kita bisa lihat picture di situ, sampai kemudian karena kita keep on membaca itu, sampai itu menjadi so familiar di dalam diri kita, sampai menghasilkan iman di dalam diri kita, bahwa kita bisa speak kepada demam untuk demam itu pergi gitu. Nah, sampai itu menjadi iman di dalam diri kita, sudah itu establish di dalam diri kita,
kemudian keluar dari mulut kita gitu. Kita bisa speak itu dengan iman, bisa menjadi kejadian. Nah, tapi banyak orang enggak begitu. Dari apa yang kita just dengar aja, dari kita baru baca aja, terus kita sudah melakukan. Nah, nanti kita lihat proses ini yang seringkali membuat orang bilang, enggak tuh, I did yang kamu ngomong gitu, tapi enggak kejadian gitu. Karena itu belum jadi iman. Nah, itu harus jadi iman dulu. The Bible says in Joshua 1:8, the book of the law, yaitu the word of God, shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Jadi, the keyword daripada ini adalah meditate. Jadi apa yang kita baca dari firman Tuhan itu kita meditate, sampai kita own it. Misalnya, kalian baca, the Lord is my shepherd, I shall not want. Nah, itu kan kita berbaca. Kemudian kita lihat, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kemudian terbayang di dalam pikirannya, the Lord Jesus is my shepherd. Kemudian kita meditate, sebagai shepherd itu apa sih yang dilakukan oleh dia? Gitu. Diteruskan. Shepherd itu apa sih? Shepherd itu menuntun domba-dombanya. Shepherd itu membawa domba-dombanya mencari makanan di rumput yang hijau. Shepherd itu melindungi domba-dombanya. Shepherd itu meditate, itu dimeditate itu. Jadi kalau Tuhan itu gembalaku, maka yang akan Tuhan lakukan buat hidup saya ini begini. Saya nggak perlu takut bahaya, karena Tuhan melindungi saya. Saya nggak takut nggak bisa makan, karena Tuhan menuntun saya ke green grass. Saya nggak. Nah itu terus itu dimeditate. Ada tanya jawab di dalam diri kita, meditate sampai akhirnya kita own it. Sekarang saya percaya, yakin bahwa Tuhan itu gembala saya. Sebab itu saya yakin saya tidak akan kekurangan apapun juga. Sampai kemudian kita ingat seperti yang Daud katakan bahwa dulu aku muda, sekarang aku tua. Aku tidak pernah melihat the righteous forsaken. Aku tidak pernah melihat orang benar itu begging for bread. Nah itu teruskan gitu. Jadi pada waktu saat itu kita lagi kehilangan kerjaan, kita lagi nggak punya uang, bagaimana bulan depan bayar mortgage atau whatever, kita dalam keadaan gitu. Itu semua itu keluar dari dalam kita. Jadi iman. Saya tahu saya tidak akan kekurangan. Saya tahu my shepherd akan lead me. Saya tahu ya. Jadi iman itu begitu. Tapi itu kalau kita sudah own it. Tapi kalau kita sudah cuma tahu aja, Tuhan adalah gembalaku. Mungkin kita hafal nyanyian itu. Tapi kita nggak pernah meditate. Apa artinya buat saya pribadi? Saya cuma hafal. Lagu itu saya bisa nyanyi di depan dari awal sampai akhir. Bisa, memorize, sudah pre-conscious. Tapi belum sampai menjadi iman. Belum menjadi sebagai kenyataan di dalam hidup kita. Tapi kalau kita meditate, jadi artinya kalau Tuhan gembala, jadi artinya. Jadi berarti saya nggak perlu takut. Jadi, nah itu di-apply-kan di dalam hidup kita. Jadi kalau gini artinya begini. Terus sampai akhirnya kita, oke, I know. Itu kita sudah mempunyai, itu jadi iman. Nah, jadi kita perlu begitu. Jadi the key word on the scripture, jadi Yosua 1 adalah meditate. Many people confuse between the word meditate and memorization. Ya, makanya kalau kita lihat kan dulu di gereja-gereja pada waktu kita kecil, kita diajari untuk memorize. Dan hafal banyak ayat, memorize. Kita bisa quote banyak ayat. Tapi nggak ada efeknya dalam hidup kita. Kenapa? Karena belum menjadi iman dalam kita. Nah itu, jadi baru sampai preconscious mind. Memorization only enter into the preconscious mind when it is stored as information. This information is knowledge only. Knowledge in itself is not capable of acting out or having a feeling. Many Christians operate from their preconscious mind. They think they are doing the work, but they are only reviewing the fact they already have stored in their memory, which is their preconscious mind. This is called mental assent. Mental assent yang mental kita setuju dengan firman itu. Oke, di dalam mental kita,
Oke, oh jadi gitu ya Tuhan ya. Oke, saya percaya. Just sampai to that point, sampai otak kita, oke, setuju dah Tuhan kalau kayak gitu. Tapi belum menjadi iman. Sedangkan meditating is digesting what you have already heard by repeating it over and over again within yourself continuously. By doing this, the word kanjil, jadi firman itu menjadi set di dalam hati kita, set atau harden, and are processed into picture-like experience in the subconscious mind, yaitu in the heart, where confidence is built up jadi iman, and this process cause an emotional desire. This desire engages the will to act upon it, which will produce an experience or feeling. This has now become a part of you. You have made it part of your life, and it will be with you forever. Nah itu. Jadi yang kita perlu lakukan tuh ada kerja keras, exercising to get apa yang Tuhan janjikan itu sampai jangan cuma enough sampai saya ngerti atau ingat saja, tetapi sampai kita put it into practice, sampai kita bisa taruh apa yang Tuhan katakan itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita, sampai kita bisa bayangkan, if I stand on that word, will happen, gitu. Itu sudah jadi iman, Itu take time, the process dari membaca firman, mengerti firman, sampai memorize firman, sampai menjadi reality, menjadi iman itu take time. Itu perlu kerajinan terus-terusan. Dan exercise. Ini yang saya selalu minta berkali-kali dalam khotbah saya, mungkin orang sudah bosan dengan saya exercise, karena exercise itu perlu sekali, perlu. Saya exercise, lay hand sama orang, anak saya sakit, cucu sakit, saya exercise, bisa sembuh nggak sembuh, gini macam-macam, saya exercise. Dan pada waktu exercise itu saya lihat hasilnya. Kalau nggak ada hasil yang benar, saya bilang what's wrong ya. Jadi saya kemudian memikirkan di mananya salahnya, saya salah di mananya, bukan firman Tuhan yang salah. There must be, I am somewhere gitu, enggak sampai ngerti benar melakukannya. Jadi terus melalui your senses exercise, kamu akan makin menyadari di mana kesalahannya gitu. Jadi itu yang kita perlu latihan. Nah, sekarang setelah kita tahu bagaimana iman itu produce di dalam diri kita itu kan, kita tahu caranya begitu, melalui firman yang kita meditate, kita dengar, kita terus-terusan pikirin sampai menjadi di dalam imagination kita sampai clear. Nah, setelah kita mengerti itu bagaimana dapatnya iman, sekarang bagaimana caranya iman itu bekerja. Nah, ini ada ya. Kalau kita beriman, terus iblis ini mencurinya di mana? Di subconscious atau di preconscious? Dia mencuri, misalnya nih, kita udah yakin kita beriman, terus ada keraguan. Itu terjadinya di mana ya? Di subconscious? Iblis? I don't know. Saya sih lihatnya gini. Mencuri ini dia memberikan thought di conscious mind kita mula-mulanya kan. Mula-mulanya di conscious mind kita. Enggak akan terjadi sama kamu janji Tuhan itu. Kamu masih banyak dosa, ya iblis ngomong. Kamu masih banyak dosa. Nah, tergantung kita. Itu kan baru di conscious mind. Begitu kita meditate itu, kita processing, masuk ke dalam preconscious kita. Ya itu semua sekuensnya masuknya begitu. Nah, begitu udah masuk, akhirnya kita kebayang-bayang terus, iyalah rasanya sih nggak bakal berhasil, rasanya sih that's not for me, mungkin buat si Medi tuh, gembala tuh yang baiknya kayak gitu tuh, gembalain orang terus. Nah, kalau kamu bilang iya saya, that's not me. Nah, itu you already believe. Tuh, imannya udah nggak jadi di situ, sudah hilang. Iya. Jadi selalu masukinnya dari conscious mind kita dulu. Bisa melalui apa yang kita lakukan. Di depan Tuhan, iblis bilang, nah, itu aja dari kejadian. Kita memang make mistake, kita masih make mistake. Begitu make mistake, iblis langsung udah nyelonong di situ. Si model kamu kayak gini, kamu mau dipakai sama Tuhan, leher sama orang sakit, forget. Nah itu kan apa aja kejadian yang kita
iblis bisa langsung serang kita. Nah, yaitu yang Tuhan bilang. Tuhan berkata begini, submit therefore to the Lord, ya, and then resist the devil, and then he will flee from you. Jadi hidup kita itu terus-terusan ada di dalam peperangan sama iblis gitu. Dan kita jangan mau kalah, karena kita tidak akan kalah. Kita ini sudah menang. Lain kalau kita mikir, ya kita dosa jadi kita sudah kalah sama iblis. No. Kita sudah menang. Jadi kalau orang berjalan dari kemenangan kepada kemenangan lebih gampang daripada dari kekalahan untuk menang, itu susah. Ya, kita mesti tahu kita ini sudah menang. Jesus sudah won the victory. Itulah sebabnya namanya Jehovah Nisi, yaitu Yesus tuh panji kemenangan kita. Kita ini sudah menang. Oke, we make mistake. Pada waktu mistake kadang-kadang kita geblek atau kita bangun lagi. Kita bilang, no, darah Yesus sudah membersihkan saya dan saya ini, dan iblis kamu mau condemn saya in the name of Jesus, get out from my life. Nah, kita langsung menang. Jadi submit therefore to the Lord and resist the devil, and then he will flee from you. Karena dikatakan bahwa iblis selalu datang seperti lion yang roaring terus-terusan, as a roaring lion, menerkam siapa yang bisa diterkam, yang bisa di-devour. Orang yang tertipu ya keterkam. Tapi kalau kita tidak mau tertipu, kita tahu bahwa darah Yesus sudah ini buat us. Nah, sudah ini. Ada question? Bisa terjadi di subconscious juga kan? Setan yang baru. Di subconscious itu apa? Di mimpi. Subconscious itu kadang-kadang di dalam mimpi. Di dalam mimpi itu imagination loh. Seringkali ada serangan juga di situ. Mimpi itu ada di dalam subconscious area, di dalam subconscious. Jadi kalau kita mimpi itu langsung cek dari mana asalnya. Kalau mau tanya soal mimpi jangan tanya sama saya belum belajar mengenai mimpi. Saya belum belajar. Jadi ya. proses ini yang diulang-ulang ini hanya berlaku untuk Alkitab itu? Maksudnya untuk firman Tuhan, ya, untuk menghasilkan iman. Faith come by hearing, hearing by the word of God. Ini saya lagi menerangkan bagaimana iman terbentuk kan? Terbentuknya itu dengan kita meditating firman terus. Bayangkan apa yang Tuhan katakan di dalam firman itu. Terus meditate. Lama-lama masuk sampai ke subconscious itu jadi iman. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi kan, pengalaman jelek gitu ya, itu masuk ke dalam gitu, itu bukannya jadi faith, jadi bisa jadi lawannya faith. Gitu, jadi fear, jadi fear. Gitu. Nah, jadi kalau kita ngelihat lawannya faith itu fear, ya. Kalau fear itu kita legalize iblis untuk melakukan apa yang kita takuti untuk terjadi. Kalau kita ngalamin pengalaman buruk gitu ya, tapi kita nggak pernah buang itu kita gitu, itu masuk kan sekali mungkin enggak, 2 kali, lama-lama kan orang di subconsciousnya banyak kesalahan, kepahitan, sakit hati. Iya. Nah itu jadi bisa yang menghalangi hal yang bagus itu masuk, faith-nya bisa nggak susah jadi karena susah jadi, iya. Gitu, iya. kan? Jadi nanti kalau kita ngelihat the law of faith, kita akan lihat bagaimana salah satu law-nya itu by speaking. Oke? Nah, apa yang sudah ada di dalam hati itu akan keluar melalui mulut. Oke? Kalau yang di dalam hati kita yang banyak itu fear, ya tipuan iblis, yang akan keluar selalu gitu. Saya takut ini, saya mau sih, tapi saya takut nanti gitu. Terus-terusan ngomongnya gitu terus dah. Iya, bukannya saya nggak mau, tapi nanti saya takut. Kalau dicela apa gimana? Kalau dia bagaimana? Nah, terus itu semua confession kita takut semua, because yang sudah ada di dalam ini takut. Dan juga kalau saya belajar mengenai kalau kita lagi angry, lagi marah, terus kemudian kan efek kita punya emosi kita kan, nah itu just sign aja angry. Dan kita respon gimana? Respon benar kita ke Tuhan, terus Tuhan sama jaga hati, saya ampuni orang itu. Tapi kalau kita nggak ampuni, kita mulai meditate, mulai mikirin, kesel, nah itu menjadi bitterness kan, menjadi bitter, jadi pahit.
Nah, tadi yang si Lisa ngomong benar, di opposite. Jadi kita sekarang mulai pahit. Nah, kita meditate terus. Nah, sudah meditate, the next step itu getting deeper lagi, jadi bitter. Oke. Nah, sudah jadi bitter, kemudian kita meditate terus sampai nggak bisa tidur, ngimpi, mukulin dia atau bunuh dia. The next jadi bitter tuh jadi rage. Rage, R-A-G-E, rage. Nah, ini kalau sudah hate, orang itu sudah sampai rage itu kalau dia nggak forgive, entertain terus jadi hate. Jadi bunuh. Nah, kalau sudah hate, dia nggak ngakuin itu jadi murder. Jadi itu levelnya itu sampai proses begitu. Jadi orang bisa bayangin kalau sudah sampai hate itu sudah. Nah, itu yang terjadi. Jadi gimana sih? Karena fear is we legalize the enemy to do what we fear we have. Ya, sebab fear itu kita believe kepada apa yang iblis katakan. Jadi iman itu kita believe kepada apa yang Tuhan katakan, tetapi fear kita believe kepada apa yang iblis katakan, gitu. Iya, jadi sama aja misalnya saudara sekarang lagi mau punya, aduh si Anu lagi sakit tuh, saya kepengen kesana, saya kepengen beriman, saya kepengen lumpangin tangan sama orang ini gini kan, kita udah begitu iman, kita udah yakin benar, tadi udah belajar benar, saya udah latihan tuh, numpangin tangan ke sini, udah latihan ya, saya yakin dah ini. Nah, udah yakin, tahu-tahu belum juga pergi sore, siangnya si Medi gitu ya udah mau pergi sore, dia enggak, Medinya marah sama si Pinggun, loh itu gimana, si Pinggun dimarahin sama Medi gitu ya, begitu Pinggun mana, sorry Mei gitu kan. Si Pinggunnya ya, sorry Mei, padahal si ininya galak sekali, ininya kan baik sekali kan, ya sorry Mei. Nah udah sudah itu udah mau begini, iblis mulai ngomong, gila, udahlah, gitu, suami dibentak-bentak gitu, dan kamu pikir kamu mau dipakai Tuhan, layan sama dia, gitu kan? Udah gitu kan, nih Tuhan bilang apa? Submit to your husband. Dia pakai ayat loh, pakai ayat. Si setan bisa pakai ayat. Tuhan bilang submit to your husband, kamu pura-pura submit, suami kamu dimarah-marahin gini. Iya ya. Bilang ngomong masih Pinggun lah. Gengsi, oh dia salah. Nah, ini sekarang, you're in the dilemma. Pada waktu itu kamu mau doa kan mana? Pada waktu doa kan no, wait. Tapi gitu Tuhan mau pakai kamu. Your iman, iman ini. Satu nggak apa-apa. Itu subconscious. Iya, itu udah di dalam subconscious. Udah jadi condemnation di dalam kamu sama satu iman. Kamu punya iman tapi kamu punya ini juga gitu. See? Berdua. Nah, Cik, kalau misalnya nih kayak siapa gitu, you lay hand on this person and then you believe, and then in fact pada waktu you doa, you see that vision gitu, orang itu apalah hilang kansernya atau whatever, right? Tapi tidak terjadi saat itu misalnya, atau few weeks after that tidak terjadi. Itu bagaimana sih? Ya, kan belum nyampe ke situ. Jangan langsung. Nanti kita akan kan. Sebenarnya saya sudah kasih pada waktu yang lalu ada, saya kasihnya di dalam the law of faith, tapi sebetulnya nanti itu yang menghambat iman, apa namanya, penghalang iman itu bisa terjadi, ada penghalang-penghalangnya. Dan nanti semua akan dikasih ke situ. Jadi itu. Ana mau tanya ini. Iya. Brainwash itu bisa caranya gimana untuk hilang? Brainwash. Brainwash. Itu sudah masuk. Pertanyaannya gimana? Brainwash bisa masuk ke subconscious, bisa masuk ke Mental absence. Masa aslinya you in agreement dengan itu. Jadi So bisa ditentukan atau iya, kalau itu negatif ya, negatif. Kalau negatif itu negatif. Iya. Jadi kalau kita sudah dapat brainwash, kadang-kadang orang tua ngajarin kita gitu kan, di brainwash sama tahayul. Kita udah dari kecil loh. Iya. Tapi kita sekarang kalau kita Tahayul, masih tuyul ini. jadi kira tahayul bukan tuyul, tahayul. Superstitious, sama superstitious gitu. Nah, yang angka 13 masih tuh, begitu nggak angka 13
Iya. Kayaknya lihat sekali lagi, karena apa sudah terbiasa. biarpun kita udah nggak percaya, tapi kalau begitu angka 13 kayaknya masih lihat kedua kali gitu. Karena apa? Itu sudah ingrained di dalam diri kita gitu. Ada yang mungkin angka 13 enggak, tapi yang lain gitu, persoalan lain gitu. Jadi itu kita mesti buang itu. Jadi kalau setiap ada hal-hal yang bisa mengganggu atau membosankan itu harus kita usir dalam tanah itu segera mungkin. Iya, buang itu, buang. Nah, banyak kali juga cara ngebuang itu bukan just ngusir-ngusir gitu terus-terusan gitu. Kadang-kadang diusir-usir juga balik lagi. Bukan itu, tapi meditate, fokus kepada yang benar. Nah, semakin kita fokus sama yang benar, ini hilang sendiri. Pelan-pelan hilang gitu. Mungkin nggak right away, bisa right away. Nah, tapi kalau kitanya ngusir, fokus kepada yang negatif itu usir, malah kadang-kadang nempel terus gitu. Jadi yang dari iblis itu jangan dipeduliin gitu, jangan digubris. Semakin nggak digubris, semakin kita yang dengar langsung ini ya, yang kita sudah mengerti bahwa kita sudah berpuasa untuk bilang meditate hal yang baik itu mungkin nggak terlalu susah ya. Karena kita tahu bahwa kita punya puasa gitu. Tapi kalau kita ngajarin orang gitu ya, itu mungkin jangan bikin jelek-jelek, kita coba bikin yang bagus gitu ya. Itu meyakinkan untuk orang yang berpikir yang bagus-bagus saja kadang-kadang nggak bisa orang yang sulit. Nggak bisa, makanya pelajaran tuh mesti diberikan gini. Makanya saya kalau ngadepin orang sakit, saya kepengen ada waktu untuk ngomong sama dia, ngasih gambaran dulu, ngasih pengertian sehingga dia nerimanya itu bagaimana gitu, dasarnya apa gitu. Jangan tuh tiba-tiba ayo doakan, tumpangin tangan. Dianya melongo aja, dia pikir ya sudah 10 orang yang tumpangin tangan saya masih sakit terus, you know. Dia udah nggak ada iman, dia udah nolak. Itu. Makanya saya lebih prefer kalau mau nengokin orang nggak ada orang lain, jadi nggak terganggu. Soalnya kalau ada orang lain juga dia nengok ke sini, duduk, aduh saya mau ngomong ini nggak masuk, you know. Jadi susah gitu, nggak bisa konsentrasi. Nah, adain waktu untuk bisa dia dapat firman, sebab firman itu yang menghasilkan iman di dalam dia, gitu. Kalau nggak ada firmannya, dia dari mana ke mana, dia harus apa? Dia berdiri di mana gitu, groundnya apa buat dia nerima ini semua. Jadi itu yang perlu diajarkan. Nah, sekarang the law of faith, kita masuk ke dalam the law of faith. God's word speak of the law of faith, Roma 3 ayat 27. Where is boasting then? Is it excluded by what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Nah, di sini although this isn't the main point di dalam Roma 3 itu bukan lagi nerangkan ini, it's still a true statement. God's faith in you operates according to the law of faith. Jadi ada law-nya di dalam bagaimana caranya iman itu bekerja, ada law-nya, Nah, yang pertama kita lihat constant and universal. Sifat daripada law ini constant and universal. Faith works according to the laws God created to govern its use. The word law in this sense means constant, without fluctuation or variation, and universal. That means faith works for everyone, everywhere, in the same way, much like the law of gravity. Gravity is constant, without fluctuation or variation, and universal. Jadi berarti applying to everyone on earth. That's why we call it law. For instance, I'm here in Ontario using the law of gravity to sit in a chair. If for some reason you couldn't do the same over in China, gravity would be a phenomenon and not a law. In order for something to be classified as law, it has to apply the same way to everyone, everywhere. Most people don't look at faith as being governed by law. They think God could do anything He wants to if they just ask Him and believe. They don't understand that there are certain restrictions the Lord has placed upon Himself. Therefore, God's faith always abides by these laws. Jadi ada law yang Tuhan sendiri mesti abide di dalamnya. Again, this truth is evident in the natural realm with the law of gravity. What happened if a person jump off the Empire State Building? Does God want to see them die? Is the Lord punishing them? No.
but He won't suspend the law of gravity in order to save their life either. God doesn't want people hurt and killed by gravity, but that's exactly what will happen if they violate this law. Ngerti kan ya? Saya nggak usah keterangin ya. Jadi the same thing. Nah di sini, that's the way it is. Faith is governed by law. God did that for your benefit. He doesn't want you to die of sickness, atau fail financially, or suffer mental and emotional problem. However, if you don't learn how faith works and begin to cooperate, this same law which were meant to bless you, when violated, will kill you. That's an awesome truth. Jadi gitu. God cannot, because He will not violate His own laws. It's again His righteous and holy nature. When God says something, that's the way it is. He doesn't change things He's established just because of our whim, needs, or ignorance. People whom God loves will with all of His heart die because it's His will, but die not because it's His will, but because they violate His law of faith. Ngerti kan? Nggak usah diterangin kan? Jadi kalau law itu kita violate, ya kita akan mati. Contohnya gini. Nanti kalau kita law number 1 itu faith itu speak, oke? Nah Tuhan bilang bahwa death and life is in the power of the tongue. Itu Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah establish, ya. Jadi death and life is in the power of the tongue. Nah jadi, tapi kalau kita ngomongnya terus, aduh saya takut mati, wah saya mati muda, terus-terusan, kamu violate that law kan? Bukannya Tuhan kepengen kamu mati, tapi karena kamu ngomongnya kamu mati, itu kamu mati muda, bukan salahnya Tuhan, tapi because you violate the law of God, gitu. Jadi itu maksudnya gitu. Jadi kalau sudah ada ketetapan dari Tuhan, kita mesti belajar, mengerti, and live di dalamnya gitu. Nah sekarang kita lihat law number 1. Faith itu speaks. One of the law of faith is you will have what you say. Ya. Proverbs 18:20-21. As a man's belly shall be satisfied with his fruit, with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Now, death and life are in the power of your tongue. This is a law of faith. Sebab itu kalau kita kepengen apa yang mau terjadi pada diri kita yang bagus, speak yang bagus. Speak yang bagus. God's creation is governed by laws. One of the laws of God is that we have what we say. There is power in the word. We speak words. The ability to speak reflects God's image in us. This is one very important characteristic that sets the human creation apart from plants or animals. We speak words. In a sense, it's God-like because words have the ability to create. Okay? Nah, learn to speak life. Ya, jadi sekarang kita mesti belajar kata-kata kita selalu yang memberikan kehidupan. Jesus confirm this law di dalam Matius ini segala. Markus 11 ayat 22-23. Have faith in God, kata Tuhan. For verily I say unto you that whoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe those things which he said shall come to pass, he shall have whatever he said. Nah, jadi kalau kita lihat, saya pernah khotbahkan ini, jadi kita lihat bahwa kita itu bisa at the same time punya faith and punya doubt. Menurut ayat ini, ya. Kalau katanya be thou removed and thou cast into the sea and shall not doubt. Kalau kamu percaya, kamu nggak ada doubt, cuma believe saja, maka itu akan terjadi. Jadi berarti di dalam diri kita seringkali ada dua-duanya. Itulah sebabnya di dalam Yakobus juga dikatakan begitu. Kalau kamu kurang wisdom, minta sama Tuhan yang akan memberi kepadamu liberally wisdom itu. Ya. Tapi pada waktu kamu minta, jangan doubt, gitu kan? Kita sih suka doa, Tuhan ini, tapi ada keraguan-keraguan.
Ya mungkin dikasih, mungkin enggak. Ya kita masih salahnya banyak salah, mungkin enggak dikasih. Nah itu yang ngebikin kita nggak dapat. Sebab di dalam Yakobus itu, kalau kamu meminta dengan doubt, jangan harapin kamu dapat. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Nah, jadi di sini, yes, kamu punya kuasa di dalam the way you speak. Tapi kalau kamu mau speak faith, jangan ada doubt. Nah, ini kita perlu latihan. Saudara-saudara yang mau dipakai sama Tuhan untuk menolong orang, untuk mau doakan orang sakit dan sebagainya. To practice ini, nanti kita praktis ya. Doakan orang sakit. Nah, saya mau terus terang nih. Saya kalau praktis, saya mau saudara jujur. Pada waktu mau lehan sama ini orang, punya cancer atau whatever, jujur, ada doubt nggak? Kalau saya doubt itu enggak, kalau doain orang sakit takut ketepak itu aja. Iya, kenapa ya? Jadi belum apa-apa. Jadi kamu lebih percaya kuasa iblis lebih besar daripada kuasa Tuhan. Iya, itu problem saya di situ. Iya. Kan nomor satu fear, kamu bilang kan takutnya. Nomor satu udah the word yang keluar dari mulut kamu takutnya. Itu kamu udah percaya sama iblis. Kedua, iya. Dan kedua, kamu pikir you are the temple of the Holy Spirit. Greater is He that is in you than he that is in the world, kan? Nah itu mesti semua itu ayat-ayat gitu, janji-janji Tuhan itu mesti kita punyai semua gitu. Misalnya sakit penular. Ya pun. Sakit penular kan bukan kita kalau dekat orangnya pakai baju yang apa gitu kan. Bukan. We have to come to the point. Even penyakit menular, kita harus berani bahwa itu. Ya itu latihan. Bukannya kita mau mencobai Tuhan, bukan. Itu Dr. John G. Lake itu. Yang pergi ke Afrika sana, ada penyakit menular, itu luar biasa, itu orang yang kena mati, sebentar aja mati. Dia ke sana, dokter-dokter yang lain pakai ini, dia enggak pakai apa-apa. Dan dia bilang gini, dia percaya kuasa yang di dalam dia lebih besar daripada kuasa itu. Dan dia bilang, I can prove it. Semua itu bakteri atau whatever kuman yang datang ke tangan saya mati. Dan benar. Dia imannya sampai to that point. Dan dia benar. Itu loh bakterinya taruh sini. Pakai mikroskop dilihat begitu sampai mati semua. Nah maksudnya tuh ya, kita latihan itu to reach to that point. Nggak tahu kapan. But we have to reach to that point. Nah itu. Nah seperti Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth itu luar biasa. Nah, Smith Wigglesworth tuh tahu nggak kenapa dia bisa luar biasa gitu? Karena dia benar-benar mau membuang segala konsep dunia. Dia tidak mau ada konsep dunia masuk ke otak dia. Sampai ada orang datang, ya, seorang pendeta datang sakit, dia minta didoakan sama Smith Wigglesworth. Nah, ini pendeta nih orang suci. Nah, pendeta, dia bawa newspaper gitu. Begitu buka pintu. Saya minta didoakan, saya sakit. Kamu boleh masuk, your newspaper out, stay outside. Dia enggak mau sampai ini, sebab dia ngelihat semua berita di newspaper banyak negatif. Dia enggak mau ketularan yang negatif sama sekali. Dia mau benar-benar pikiran dia, subconsciously, consciously, preconscious, semuanya itu dia mau clear sama Tuhan. Cuma mau itu, to that point, gitu. Nah jadi kita mesti tahu bahwa we have to grow, ya. Nah, perlu latihan, to grow itu perlu latihan. Nah, itu. Nah, sesudah sampai seperti Smith Wigglesworth itu, dia bisa, itu imannya itu bisa benar-benar loh. Kalau dia ini ada orang, iya, ada orang perempuan tuh sampai tumornya segede apa di sini, udah nggak bisa jalan itu orang perempuan. Dia bilang dibawa, dia kalau dia ada crusade itu. Dia selalu ngasih opportunity. Orang yang pertama nyampe dulu, dia pasti sembuh. Langsung sembuh saat itu juga. Nah itu, jadi orang kalau udah tahu dia selalu bikin gitu, orang itu ditaruh di paling depan. Begitu dia ngomong, orang yang pertama maju dulu, langsung sama saudaranya digredek nomor 1 dia kan. Itu orang punya tumor gede sekali di sini. Terus dia cuma bilang, lepaskan, gedebuk jatuh. Orang perempuan gedebuk jatuh, mukanya pakai bau, tuh memang nggak bisa berdiri. Terus dia bilang, bangunkan. Lepaskan. Pada waktu itu kan orang bilang dia nggak bisa dilepaskan, dia jatuh. Dia bilang lepaskan, dia bilang kayak gitu.
gedebuk lagi jatuh, udah jatuh, bangun, dibangun kali, begitu dibangun, dia bilang, lepas, wah di situ ada orang marah sekali, leave her alone, beast, sampai dia dipanggil beast, si penguin dibilang beast, kamu tuh jahatnya luar biasa, kamu tuh cruelnya luar biasa, leave her, terus dia bilang gini, my business is with ini ya, bukan sama kamu, dia bilang, lepaskan, dilepaskan, cebrut, itu lepas, tumornya lepas. Tapi dia konsisten sama imannya dia tahu sampai itu, sampai to that point. Nah, di sini ada hamba Tuhan, dia bilang, dia gitu, ada orang laki, udah pakai wheelchair, dia bilang berdiri, terus berdiri, terus dia bilang, dia tahu benar, pada waktu dia datang dia ngeliat itu, dia bilang ini orang pasti sembuh, udah ada nih di ini dia sembuh. Begitu dia, nah, udah berdiri, lepaskan, begitu lepas, begitu jatuh. Oh, semua orang gitu, terus dia bilang, langsung diangkat. Begitu diangkat, dia udah apa kata orang, kan? Sih, dia memikirkan honor from manusia. Waduh, orang pikir mungkin saya nggak benar, saya ini langsung diangkat, didudukan. Sudah dia tinggal, dia pergi ke yang lain. Dia orang itu. Ini hamba Tuhan ini yang dipakai Tuhan kesembuhan. Dia pulang ke rumah dia, terus tanya Tuhan, ampuni saya, what's wrong? Sampai dia baca bukunya Smith Wigglesworth 3 kali gedebuk. Dia bilang, aduh saya gak punya tuh iman segede gitu. Maksudnya imannya endurance sampai seperti itu gak ada. Tapi the difference of life-nya juga. Itu Smith Wigglesworth sudah benar-benar dia itu menyucikan pikirannya semuanya dari carnality. Carnality is not necessarily dosa loh, tapi pemikiran dunia, knowledge dunia. It's not necessarily sin, tapi kalau kita dipengaruhi oleh semua itu, ada 2 pikiran kita, mau beriman sama ini. Ya kita belum nyampe ke situ, tapi itu cuma contoh. Jadi, faith is released by words. It's one of the laws. By words, by word of God. By word, dengan yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari mulut kita. Ya kita ngomongnya kan berdasarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Tuhan berkata dari firman ini, you speak kepada mountain gitu kan, you will speak kepada mountain gitu ya. Kalau sekarang happennya itu penyakit, you speak kepada penyakit itu kan. Ada contohnya, Tuhan Yesus speak kepada fever, demamnya si mamanya Petrus, terus disappear. Nah, jadi kita juga speak kepada penyakit itu. Faith is released by words. It's one of the laws that govern faith. If you have been born again, you have the faith of the Son of God. Nah ini nih, mama saya bilang, we have the faith in the Son of God. You know, kalau kita baca ayatnya, ada yang di Galatia apa ngomongnya, the faith in the Son of God. Tetapi sebetulnya the faith of the Son of God. Karena apa? Karena Tuhan di dalam kita, dengan imannya Tuhan. The fruit of the Holy Spirit salah satunya adalah faith. The fruit of the Holy Spirit ada 9. One of them is faith. Jadi dengan imannya Tuhan. Kalau kita mesti latihan untuk mengetahui bahwa iman itu bukan imannya saya. Iman yang dianugerahkan Tuhan dan malah imannya Tuhan, karena the Spirit of God is in us. Nah itu. Nah, since most Christians don't know this, they don't use it. The few who do believe still may not see it works properly because they don't understand and cooperate with the law that govern faith. Nah, the next is heart and mouth together. Ini Roma 10 ayat 10. Ini ayat emasnya mamanya Inga. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Ya. Jadi kalau kita cuma percaya di dalam hati saja, kita ini righteous di hadapan Tuhan. Tetapi kalau apa yang kita imani itu mau menjadi kenyataan, we have to speak. We have to speak. Confess. It's only when the heart and mouth work together in faith that the confession is brought to pass. Ya, jadi heart sama mouth. Heart
yang sudah menghasilkan iman dan mulut speak, itu akan menjadi kenyataan. Nah, sekarang ada questionnya. Mungkin orang bilang, katanya death and life kan in the power of the tongue, ya. Nah, tapi buktinya tuh enggak tuh. Saya suka ngomong yang negatif, mati aku, nggak mati-mati sampai sekarang. Gitu kan? Hah? Mama mati. Jahat bener kamu. Kan sering orang ngomongnya negatif, nggak kejadian kan? The thing is not from the heart. Ada banyak hal yang kita ngomong negatif pun bukan dari heart. Cuma hati-hatinya, kalau itu persis iblis lagi lewat, nangkep itu, make it happen. Tapi kamu harus tahu, iblis itu dari dulu sampai sekarang jumlahnya sama terus loh. Jadi kalau orangnya sekarang ada berapa billion di dunia ini, kuasa kegelapannya ada berapa. Jadi nggak selalu kata-kata kita yang negatif itu kesamber sama iblis. Tapi kalau persis kesamber, it's going to bisa dijadikan. Itu kan kita bilang kan confession kita kalau negatif, ada power of darkness yang make it happen kalau yang ini. Tapi ada banyak juga yang enggak tuh, saya suka ngomong yang gitu nggak terjadi. Because it doesn't come from the heart. Kadang-kadang mulutnya latah kan. Mulut latah cuma ada di sini, gitu. Cuma kalau yang mulut latah pun, kalau persis iblis lagi lewat, tangkap, make it happen. Nah, jadi, nah sekarang speak to the mountain. Mark 11:23. Whosoever shall say unto this mountain, be thou removed. Most Christians are busy talking to God about their mountain, instead of talking to their mountain about God. The mountain is your problem, or whatever you want to see change. Speak to it. You must speak directly to your problem and command it to get in line. Thank God for what He's already done, and then command your body to quit hurting, your finances to work, the devil to get off your case. Take your authority and use it. These are some of the laws that govern faith. You already have the faith of the Son of God. You just need to learn how to use it. Once you understand how it works and begin to cooperate, you'll start seeing result. Nah itu. Jadi latihan. Dari hal-hal yang kecil, latihan. Misalnya kehilangan kerjaan atau apa, latihan. Minta yang sebagian dari kalian belajar untuk dengarkan Tuhan di dalam profetik. Saudara bisa dengar Tuhan ini apa sih? Ini semua kejadian ini apa gitu. Apakah iblis mencuri pekerjaan kita? Apakah kita sudah apply kerjaan yang nggak dapat karena iblis menahan gitu? Nah kalau iya itu kita tinggal komen. Iblis to take your hand off daripada kerjaan kita, gitu. Jadi apa gitu? Apa kita nggak mendengarkan Tuhan kemana kita harus apply, atau kita bersandar kepada kepintaran kita sendiri, kita dengerin manusia lebih daripada dengerin Tuhan, whatever. Jadi kita mesti latihan di dalam hal-hal daily life, gitu. Kalau kita menghadapi problem, latihan untuk menggunakan iman kita. No. Law number 2 di dalam iman adalah act on your faith. You learn that Jesus encouraged people to act on their faith. Since faith without work is dead, action are another very important way to release your faith. Ya, jadi kalau kita sudah beriman, terutama kepada janji Tuhan yang sudah tertulis, ya, bertindak. Saya banyak kesaksian yang sudah saya saksikan, yang mungkin sudah dengar berkali-kali. Seperti pada waktu kita nggak ada mobil kita udah mau hancur, situ. Saya bilang apa, Sujo? Ayo cari mobil. Based on the word of God, bilang God shall supply all of our needs. Itu janjinya Tuhan. Dan mobil itu needs. Waktu itu kita tinggalnya di Michigan. Di Michigan tuh nggak ada public transportation. Jadi kemana aja, kalau nggak punya mobil ya jalan kaki, kemana? Nggak ada public transportation, ya kecuali taksi. Saya bisa, nggak ada. Jadi saya tahu bahwa mobil itu needs. Nah, waktu itu saya bilang Pak Sujo, Tuhan bilang Tuhan akan supply, let's go. Bertindak, kita beriman kan? Ayo, cari mobil. Terus dia bilang, iya tapi nggak ada duitnya. Ya saya bilang, it's okay. Tuhan yang bilang bahwa Tuhan supply, jalan, ayo jalan. Saya ajakin dia ke car dealer yang dekat dari rumah kita.
drag dia itu susah, dia kan pakai otak gitu, sebagai orang laki lebih pakai otak. Dia bilang, ya nanti kalau ada duit, ada ini juga duitnya nggak ada, bagaimana? Saya bilang, ayo, saya maksa sampai akhirnya sih kita pergi. Akhirnya kita pergi ke sana, ya nyoba satu mobil, kita keliling gitu, udah masih harganya masih mahal 10.000 second hand. Nah kita tanya-tanya sama orangnya, oke, pulang sampai rumah, terus kita udah bertindak kan, percaya Tuhan supply. Sampai rumah kita bilang, oke, Kok Engyan punya mobil yang itu, yang Honda, ini yang Toyota. Let's tanya kenapa dia belinya Honda nggak Toyota, apa bedanya? Telepon Engyan, nggak ada. Oke, Engyan nggak ada, si Engyan kan ada. Si Engyan ngerti mobil juga. Telepon ke Engyan. Begitu telepon ke Engyan, Engyan bilang, kapan perlu mobilnya? Ya mobilnya sekarang udah ini. Saya bilang, pakai punya dia aja. Makanya ini apa sih? Acura ini dari dia. Kenapa itu semua terjadi? Karena kita bertindak kan? Kalau nggak bertindak, nggak lihat Toyota, kita nggak nanya. Karena nanya, jadi dapat mobil, gitu kan? Nggak bayar. Tuhan provide, Tuhan supply itu Tuhan supply. Nah, itu di dalam semuanya. Lagi rumah begitu. Saya nggak ada duitnya. Kalau lihat yang dari Michigan kan 170. Di sini mana ada rumah segitu? 400 sampai 500 aja rumahnya kecil sekali. Saya pikir gimana? Saya bilang saya nggak tahu, somehow waktu kembali sini, I don't know, ada assurance di dalam diri saya, Tuhan sediain rumah buat saya. Jadi saya bilang oke, let's go cari, bertindak. Kalau kita sudah tahu dari Tuhan, bertindak. Jadi iman itu bertindak. Kalau kita cuma mikir kapan dikasih, rumah nggak bakal jeglek datang ke depannya kita kan. Kita mesti cari. Nah, saya cari itu 40 rumah keliling itu dengan iman. Nah, saya nggak mau sampai nih. Kalau dapat saya bilang, I don't know duitnya dari mana. I don't have money. Wah, that's fun. Dia bilang, cari nanti bagaimana? Saya benar. Pada saatnya, jadi saya cari keliling nggak tahu. Sampai dari mulai 400 sekian, nggak bagus. 500 sekian, 550. 600. Saya sampai lihat yang 700 sampai 800, kita lihat lah semua. Kita lihat, dan saya nggak stop. Sebab saya bilang sama Pak Sujo terus-terusan, Pak Sujo nggak ikut dia di sini. Saya terus yang keliling. Winter. Sebab saya di dalam iman saya begini, Tuhan sediakan rumah buat saya. Saya tahu inside me saya tahu, dan saya bilang it doesn't matter berapa harganya. Pak Sujo bilang udah lihat yang berapa? 800 sudah. Yang benar dia bilang iya. Kalau Tuhan kasih kan 2 juta juga. Sedikit, saya bilang nggak ada artinya di masa itu. Jadi saya bilang kita harus beriman sampai seperti itu. Dan benar pada waktu ngelihat rumahnya, this is it. I don't know how. Saya panggil Pastor Joe, saya longo, gimana? I don't know. Oke, let's go home. Tanya Tuhan, what next step? Kan? Pulang. Tuhan suruh apa? Next suruh apa? Gitu aja. Nah, satu step. Tanya Tuhan, ini yang Tuhan bilang, lakukan. Setelah itu, apa Tuhan bilang? Ini, lakukan. Terus itu aja. Sampai rumah itu jadi. Dan anak-anak saya bisa terheran-heran. Sebab mereka dari dulu bilang, Mama, atau soalnya, Mama, you have to buy a house. Udahlah, kalau itu atau kondominium lah, itu buat cuma 2an kan gitu ya. Maksudnya yang kecil aja, pokoknya you have a house gitu, jangan ngeren terus. Bilang gitu. Nah, ya, it's okay, Tuhan akan sedia terus. Dia gregetan gitu. Nah, pada waktu saya bilang kita dapat rumah, dia bilang, waduh, what kind ya, townhouse yang seberapa gedenya, dia bilang gitu kan. Saya bilang, oke, tanggal segini kamu kumpul, kita bikin appointment sama yang punyanya, sudah terbeli. Ya, begitu datang mereka kaget. You know why? Semua yang Tuhan berikan kalau kita berjalan di dalam iman, it's beyond, exceeding, abundantly above. Biasa. Makanya saudara kalau baca di Efesus itu kan ayatnya doanya Rasul Paulus di Efesus yang bilang bahwa sebab itu di dalam dia bilang, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Itu Efesus pasal yang 1 ayat yang ke-16. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, mengenal Tuhan dengan benar. Kita mesti belajar mengenal Tuhan dengan benar. Dan nanti kalau doa itu diteruskan ya sampai ayat 23, kemudian dilanjutkan ke pasal 3. Nah, di dalam ayat yang ke-20-nya,
ayat 3:20-nya, bagi dialah, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. What is kuasa yang bekerja di dalam kita? Faith. Faith. According to the proportion of your faith. Kalau your faith cuman beraninya, ya pol-polnya Tuhan kasih gini, ya segitulah. Be it unto you according to your faith. Ada kan di dalam Markus satu kali ada orang ini sama Tuhan minta apa sama Tuhan? Be it unto you according to your faith. That's why kita harus jalan di dalam Tuhan dan kita lihat kebesaran Tuhan kita, mengenal siapa Tuhan kita, kebesaran Tuhan kita. Karena kita percayakan kebesaran Dia dan dengan iman kita kepada situ, kita akan mendapat sesuai dengan iman kita. Nah, itu. Jadi itu yang harus kita belajar. Jadi act on your faith. Ya. Nah, kalau faith kita sekarang ini baru sampai beraninya sampai segini, bukan besar kecil loh. Iman sih sebesar biji sesawi aja sudah bisa memindahkan gunung. Jadi bukan perkara besar atau kecil. Perkara kekuatan iman kamu latihan. Iman itu seperti muscle, harus dilatih. Oke? Kita semua punya muscle itu udah dikasih sama Tuhan. But it's up to you. Kamu mau melatih muscle itu, makin kamu latihan muscle itu makin kuat. Kamu nggak mau latihan, kamu cuma bisa ngangkat satu panci. Tapi kalau kamu bisa kuat, kamu bisa ngangkat satu drum. You know, it's up to you. You have to exercise your faith. Ini juga yang termasuk di dalam kerjakanlah keselamatanmu. Work out your salvation. Tuhan sudah taruh kamu di dalam salvation untuk hidup di dalam wholeness. Salvation itu wholeness. Tapi untuk mengalami wholeness itu, you have to exercise. You have to exercise. Gitu. Sekarang mesti belajar jangan lagi dikuasai oleh circumstances. Jangan kita dibatasi oleh apa yang kita bisa lihat atau apa. Tapi kita mesti lihat iman kita. The law yang ketiga adalah forgiveness. Ya, forgiveness. Forgiveness. Ya, itu kan yang Tuhan bilang, kalau kamu nggak forgive, kamu juga nggak di-forgive. Nah, tapi kamu sering kali mikir nggak? Saya dari dulu Badar lagi ngomong, kalau kamu nggak forgive, kamu juga nggak di-forgive. Saya pikir, kenapa Tuhan balas-balasan? Saya selalu mikir, kenapa gitu? Padahal the thing is like this. Kalau kita sudah di-forgive itu sama Tuhan, kan kita waktu terima Tuhan, kita diampuni. Kita bersih. Kita jadi bersih kan? Nah, begitu kita disakiti orang, kalau kita simpan, kita jadi dirty, ya, kita jadi dirty. Tuhan mau ngampuni juga nggak bisa masuk, karena that dirt. Makanya untuk kita bisa menerima pengampunan Tuhan, lepaskan, dan forgiveness dari Tuhan itu bisa masuk. Tetapi kalau kita tidak mau mengampuni, that dirt itu, bitterness itu, bikin sak. Pengampunan Tuhan nggak bisa masuk ke dalam diri kita. Saya lihatnya di situ. Nah, jadi itu forgiveness. Jadi iman juga kan dihasilkan kalau hati kita bersih. Semakin hati kita bersih, semakin firman itu bisa menjadi iman di dalam diri kita. Nah, law yang nomor 4 ada earnestness. You cannot receive the thing of God by just passively seeking them. Jadi jangan cuma pasif aja. Punya earnestness. Yang contohnya itu yaitu si ibu yang 12 tahun perdarahan, ya. Dia itu resikonya banyak sekali untuk sampai ngerondong touch bajunya Yesus. Dia bisa dirajam batu sampai mati bicara. Tapi dengan earnest dia yakin imannya itu aktif. Imannya dia aktif. Dia bilang, kalau saya, dan dia punya imagination, dia punya trust di dalam diri dia. Kalau saja saya touch his garment, I'll be healed. That is iman. Nah, kemudian dengan earnest dia ngerondong sampai touch itu. Kita mesti earnest. Di dalam ini jangan, ya kalau Tuhan kasih lah ya, kalau enggak ya udah, ya sera-sera what will be. No, iman harus aktif. Yesaya 29 ayat 13. Kita sering kali Yesaya 29 Yeremia maksudnya nih. Ini Yesaya itu Yeremia, rasanya Yeremia loh. Yang 29 ayat 13. Ingat mungkin hafal. Ini kan yang Yeremia 29 ayat 11 kan yang bilang bahwa
rencanaku buat kamu adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan, rencana. Dan terus di ayat 13-nya ngomong ini, Yeremia misalnya, and ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. Itu Yeremia, bukannya saya. Coba lihat lagi. Right? Itu. Jadi mesti dengan segenap hati. Dengan segenap hati. See, as long as you can live without your healing, you will. Ya enggak? Ya kalau kita bilang, ya kita lagi sakit, ya saya sih percaya Tuhan bisa heal, saya percaya. Tapi enggak mau beriman. Ya kalau kamu masih mau hidup dengan penyakit, iya, ya udah, that's what happened. Nah jadi tadi itu mana sih, tadi saya lagi baca kok hilang. As long as you can live without your healing, you will. But when you get aggressive, like the woman with the issue of blood, where you are willing to risk even your own life in order to receive, you shall. Kamu akan terima itu. Nah itulah. Itu the law of faith. Ada lagi. Cuma saya ini lagi ambil. Nanti dah the next ini. Nanti kita lihat penghalang iman yang membuat tidak terjadi the next time. Saya sudah kasih yang lalu, tapi kalau mau lihat sequence-nya nanti bisa belajar ini. Jadi semua ini saya berikan untuk preparation ya. Jangan cuma knowledge saja. Jangan cuma knowledge, please. Ini semua sudah dapat, yang lalu pun sudah dapat. Tinggal saya kasih lagi untuk dilatih, untuk praktis. Jadi saya sekarang ngasihnya sequence kayak gini, untuk dari sini ke sini, arahnya dari sini ke sini, step by step. Itu. Jadi jangan cuma sekedar mengerti. Udah kira-kira semua. Oke, kita tutup dengan doa. Oke. Bapa, kami bersyukur lagi kepadamu Tuhan. Engkau sungguh setia. Bapa, biar apa yang sudah kami terima, Engkau yang teruskan Roh Kudus untuk menerangkan kepada kami hal-hal yang masih kurang.